Mari kita satukan hati kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau hidup, Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau mulia, Engkau perkasa, Engkau luar biasa. Itulah ungkapan syukur kami yang terdalam bagi Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami manusia berdosa ini. Itulah tujuan Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini. Biarlah hati kami melimpah dengan syukur, mulut kami penuh pujian pengagungan hanya kepadamu. Biarlah kami terus mengecap dan melihat kebaikan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dan kami mau terus menyatakan betapa Tuhan kami hidup, betapa Tuhan kami hebat, betapa Tuhan kami luar biasa. Biarlah itu juga boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami melalui hidup kami, menjadi kesaksian dan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, berkati hambamu yang sebentar akan menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Biarlah semakin meneguh hati kami, meneguh iman kami, untuk kami tetap kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, sekali lagi salam buat kita semua. Shalom, Ibu Ria. Iya, puji nama Tuhan. Ya, kita tetap mengucap syukur sama Tuhan karena satu anugerah bagi kita. Kita masih diperkenankan boleh mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita mengucap syukur karena eh, kita boleh melihat bagaimana Tuhan memimpin kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan kita juga akan menutup tahun ini. Ya, kita sudah berada di penghujung bulan terakhir di bulan Desember 2024. Ya, satu anugerah yang luar biasa bagi kita orang percaya, bagi kita yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Sebagai syukur kita di hadapan Tuhan, saya mengambil tema kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 8. Mazmur 34 ayat 8. Ya, ini yang terus terngiang-ngiang di telinga saya, ya. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Mari kita lihat firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 8. Ayat ini sudah sangat familiar di tengah-tengah kita. Mazmur 34 ayat 8, 9, 10, dan 11. Ya. Tapi yang menjadi pokok di ayat 9. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Kita lihat di ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Ya, kita mengucap syukur ya. Tadi sepanjang di awal ibadah kita, saya hanya bisa uh, menangis sebagai rasa syukur di hadapan Tuhan ya. Tadi ada pujian apa ya tadi ya? Pokoknya uh, kau tetap Allah ya. Pokoknya sekalipun dunia bergoncang, sekalipun keadaan di sekeliling kita tidak baik, tapi kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup kita. Ada kalimat yang hanya bisa saya ungkapkan di hadapan Tuhan, ketepatan hari ini, hari ulang tahun saya 3 Desember, ya. Eh, hanya kalimat ini yang keluar. Tuhan sungguh baik, teramat baik. Tuhan sungguh baik, teramat baik. Ya, sekalipun mungkin keadaan di sekeliling kita atau jawaban-jawaban doa masih jauh, ya.
dan lain sebagainya. Tapi saya mau belajar berkata, Tuhan itu baik. Tuhan sungguh baik. Tuhan teramat baik. Kita mau belajar bersyukur. Kita mau belajar percaya. Hanya itu yang harus ada pada kita. Tidak ada yang lain. Ya, bersyukur dan percaya itu menjadi satu kesatuan. Itu harus ada di tengah-tengah kita. Sekalipun keadaan tidak baik, sekalipun sekeliling kita tidak baik, kita boleh bersyukur dan percaya itu anugerah. Ya, itu anugerah. Makanya kenapa di kitab Mazmur 34 ayat 9 dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saya percaya kalau kita boleh mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, ya, pasti orang-orang yang seperti ini boleh mengenal Tuhannya. Dia pasti mengenal Tuhannya. Gak mungkin kita asal bilang Tuhan itu baik kalau kita nggak mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Seperti yang beberapa minggu lalu saya bagikan tema ini, ya, kenal dan alami Tuhan lebih lagi. Bagaimana kita ketika berada di tengah-tengah keluarga kita, ya, kita mengenal pasangan hidup kita mengenal baik anak-anak kita bisa tahu jiwa mereka masing-masing, ya, kita bisa kenal hati mereka masing-masing karena kita selalu ada bersama-sama dengan mereka. Saya percaya kalau kita juga selalu ada bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa menilai Tuhan, kita bisa melihat Tuhan, kita bisa mengecap Tuhan di dalamnya. Kalau di kitab Mazmur dikatakan kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Indikatornya adalah karena dia boleh mengenal Tuhan dalam hidupnya. Karena dia boleh mengecap Tuhan dalam hidupnya. Karena dia boleh melihat Tuhan dalam hidupnya. Gak mungkin kalau kita ada selalu bersama-sama dengan Tuhan, kita nggak bisa merasakan, kita nggak bisa menikmati, kita nggak bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Nggak mungkin. Kita pasti bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Makanya sekalipun kita di tengah masalah, kita masih bisa bicara, kita masih bisa bilang Tuhan itu baik, teramat baik dalam hidup kita. Artinya orang itu pasti mengenal Tuhannya. Pasti orang itu telah mengalami Tuhannya. Ya, itu nggak bisa apa ya, nggak latah kita mengucapkan itu, nggak asal kita mengucapkan itu. Ya, saya percaya ya kita pun ketika bersama-sama dengan pasangan kita, ya walaupun kita nggak melihat muka misalnya, tapi dari cara dia batuk misalnya, atau cara dia melangkah misalnya, kita bisa tahu itu siapa. Karena kita kenal baik suami kita, ya. Dari batuknya kita bisa tahu, oh artinya kita harus bikin kopi misalnya. Kita harus bikin makanan buat dia. Ya, dari langkahnya kita tahu, oh saya harus cepat-cepat siapkan hidangan buat dia. Ya, apakah seperti itu ketika datang suami kita? Ya, saya percaya kalau kita punya relasi yang benar atau hubungan yang benar, kita pasti mengenal dari derap langkahnya, dari cara dia batuk dan lain sebagainya. Demikian pula kita dengan Tuhan, ya. Kita akan tahu ketetapan-ketetapannya. Kita akan tahu perintah-perintahnya. Kita akan tahu titah-titahnya. Kita akan tahu peraturan-peraturannya. Ya, mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan apa yang tidak. Kita nggak serampangan menjalani semuanya itu tanpa kita punya koridor yang jelas. Ya, aturannya, titah-titahnya, ketetapan-ketetapannya. Ya, kita punya rambu-rambu yang jelas. Ya, sehingga kita akan melangkah dengan penuh kehati-hatian. Ya, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus berjalan sesuai dengan aturan
yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Ya. Kalau Tuhan menegur kita, kalau Tuhan menasihati kita, kalau Tuhan mengajar kita, artinya Tuhan mau supaya kita mendisiplinkan diri kita, supaya kita tidak latah, ya, tidak asal, tidak sekedar, ya, melakukan apapun, tidak serampangan, ya. Kecap dan lihatlah betapa baik ya Tuhan itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Ya. Bersyukur kalau kita boleh melewati proses demi proses. Walaupun proses itu masih ada yang harus kita lewati. Ya. Kita mau belajar untuk melihat segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan. Kita mau melihat segala sesuatunya dari sudut pandangnya Tuhan, bukan sudut pandangnya kita. Kalau sudut pandangnya kita maunya sekarang ketika proses itu terjadi, ketika masalah itu terjadi, maunya kita sekarang. Tapi apakah itu baik buat kita? Belum tentu. Makanya setiap proses yang ada, ya, setiap proses yang ada itu untuk memantaskan kita nantinya untuk menerima yang terbaik yang dari Tuhan. Ya, makanya di Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, saya percaya kalau kita saat ini belum menerima, ya, janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, artinya Tuhan mau kita memantaskan diri kita pada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Mungkin saja kalau sekarang dikasih, apakah itu baik buat kita? Misalkan, contoh. Ini anak masih usia 13 tahun. Ceritanya dia ulang tahun, seperti saya nih ulang tahun pada hari ini. Dikasih Fortuner, pantas nggak? Ternyata apa? Maaf, terjadi kecelakaan. Memang dia bisa nyetir, tapi belum pas umurnya. Artinya ada waktu yang tepat, yang pantas untuk dia menerima, ya, janji Tuhan itu, menerima berkat itu. Jangan berkat itu jadi jerat buat kita. Ya, makanya kita harus memantaskan diri kita pada waktunya, kairosnya. Ya, kita harus belajar ke arah sana. Ya, saya mengucap syukur sama Tuhan. Ya, sejak 1 minggu ini saya mau belajar Tuhan mau bicara apa nih sama saya. Ya, saya selalu minta hadiah sama Tuhan ketika masuk ulang tahun. Ya, dalam 1 minggu itu Tuhan bicara apa sama saya? Tuhan bicara apa sama hambanya? Tuhan bicara apa melalui setiap peristiwa yang ada? Tuhan mau bicara apa sama saya secara pribadi? Saya selalu minta itu sama Tuhan. Ya, ternyata saya menemukan itu. Memantaskan diri kita untuk menerima berkatnya, untuk menerima hadiahnya di waktu yang tepat, kairosnya. Kalau sekarang saya belum menerima, apakah Tuhan itu gagal? Tidak. Apakah Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita? Tidak. Justru Tuhan izinkan itu untuk membentuk kita melalui setiap hal. Tuhan mau mendewasakan kita melalui itu semua. Ya, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan juga merasakan. Ya, tapi yang Tuhan mau adalah kita pantas menerimanya di waktu yang tepat. Sehingga berkat itu menjadi berkat juga buat kita, bukan menjadi jerat buat kita. Ya, inilah yang harus kita luruskan dulu. Ya, jadi kita nggak akan marah-marah sama Tuhan, kita nggak akan komplain sama Tuhan, kita nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Rugi banget kalau itu ada sama kita. Ya, ngapain juga? Artinya kita ini ngikut Tuhan karena relasi atau karena transaksi. Kita ngikut Tuhan ini, Tuhan sebagai relasi atau Tuhan sebagai transaksi.
Kalau Tuhan sebagai relasi, kita akan memandangnya dari sudut pandang yang benar, dari kacamata yang benar, ya. Kita akan melihatnya dan menyikapinya dengan cara yang benar, ya. Kita nggak akan gegabah, kita nggak akan latah, kita nggak akan serampangan. Karena kita mengenal Tuhan kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ya, karena Tuhan mau yang terbaik buat kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mempersiapkan diri kita untuk menerima yang terbaik? Ya, saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya masih gadis, itu kira-kira 30 tahun yang lalu, ya, masih zamannya kuliah di sekolah. Saya ada nemuin satu foto dan saya suka banget, dari semua foto saya suka salah satunya foto itu. Ketika kita mau menerima berkat yang dari Tuhan, itu tangan kita harus kita buka lebar-lebar. Jangan seperti ini bukanya. Kalau seperti ini, seperti inilah kita akan menerima berkatnya. Tapi kita bebaskan tangan kita seperti luasnya samudera untuk menerima berkat yang tak ternilai. Untuk menerima berkat yang tak terhingga. Kita harus bebaskan. Untuk kita membebaskan tangan kita untuk menerima itu semua. Kita harus punya hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Hati yang percaya kepada Tuhan. Ya, kalau kita nggak berserah dan kita nggak percaya bagaimana Roh Kudus bekerja, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita. Ya, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Indikatornya adalah karena kita mengenal Tuhan kita. Kita tahu tita-titanya, kita tahu peraturan-peraturannya, kita tahu ketetapan-ketetapannya, kita tahu jalan-jalannya. Ya, kita harus berjuang. Kita memang sedang berjuang. Kekristenan itu adalah perjuangan. Kekristenan itu adalah perjalanan. Ya, jadi nggak ada yang instan, nggak ada yang gampang atau gampangan. Ya, kita ini bukan anak-anak gampangan, tapi kita ini adalah anak-anak kesukaannya Tuhan. Amin, saudara. Mari kita sungguh-sungguh, ya, melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, kita memang harus terus belajar, ya, dan mau diajar, ya. Belajar dan diajar. Artinya ada bagian-bagian kita yang harus diproses, ya. Ada karakter-karakter kita yang juga harus diproses. Karena tujuan Tuhan adalah kita memiliki karakter Kristus, karakter ilahi. Ya, nggak cuma sekedar uh, karunia, tapi kita harus memiliki karakter Kristus. Karena itu sesungguhnya. Karakter Kristus itu harus ada di dalam diri kita. Memang nggak gampang. Ya, seringkali ketika keadaan terjadi di tengah-tengah kita, ketika proses itu terjadi di tengah-tengah kita, yang terjadi justru karakter kita ditempa habis, dimurnikan. Gak cuma sekedar dimurnikan, tapi dilebur. Ya, memang kita masih proses, ya, masih proses sampai Tuhan datang, sampai waktunya Tuhan, ya, kita masih mengalami pemrosesan itu. Tapi ketika pemrosesan itu terjadi, apakah kita mau tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita mau tetap berserah kepada Tuhan? Biarlah itu masing-masing jawab di dalam diri kita. Saya berdoa kita mau percaya kepada Tuhan dan kita pun juga mau berserah kepada Tuhan. Mari kita buka di Mazmur, ya, sebentar. Mazmur 37. Mazmur 37 di ayat 3, 4, 5, dan 6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Kita harus tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita.
Kita harus melakukan bagian kita, memaksimalkan apa yang dipercayakan kepada kita. Ya, mumpung hari ini masih Tuhan kasih, mumpung perkenanan Tuhan masih Tuhan kasih, kita harus bisa memaksimalkan semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik itu talenta, baik itu karunia maupun potensi. Jangan nanggung-nanggung, jangan setengah-setengah. Harus dimaksimalkan. Ya, 5 jadi 10, 2 jadi 4, tapi yang satu justru dikubur dan akhirnya dicampakkan. Ya, jangan sampai kita lengah, ya. Jangan sampai kita terlena. Kita harus memaksimalkan, ya. Tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita dan maksimalkan, ya. Dan maksimalkan. Ya, ini yang harus ada sama kita, ya. Kalau maksimalkan artinya kita harus benar-benar, ya. Kalau orang lain itu belajar misalnya 2 jam, kita tuh kelipatannya 4 jam. Kalau orang dunia itu 10 menit, kita itu kelipatannya. Kita berbeda dari orang-orang di sekeliling kita. Ya, kita nggak seperti orang kebanyakan. Ya, makanya ketika ada penglihatan, ya hamba Tuhan, kamu tuh guru yang berbeda dari orang kebanyakan, dari guru kebanyakan. Ya, ketika itu saya dengar, saya bilang, Tuhan, terima kasih, saya bilang. Ya, kita tuh harus ada nilai plusnya. Kita tuh harus ada nilai tambahnya. Ya nggak sekedar. Ya kita harus berjuang untuk itu. Ya memang nggak gampang. Tapi saya percaya karena kita boleh mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Coba saudara perhatikan. Ketika Yesus masih berada di dalam dunia ini, apakah dia diam-diam saja karena dia Tuhan, karena dia anak Tuhan, jadi dia nggak ngapa-ngapain, nggak ada istilah seperti itu. Tuhan terus bergerak kok dari satu tempat ke tempat lain, dari satu rumah ke rumah lain, dari manapun dia terus bergerak. Mana sempat dia selfie-selfian, mana sempat dia masukin ke YouTube, ya, ke IG, ya ke Facebook, mana pernah, ya dia terus bergerak. Sebentar dong Yesus, sebentar dong, kan tadi kan sudah lakuin mujizat, saya mau fotoan dulu dong. Gak ada tuh. Coba perhatikan, Tuhan kita terus bergerak dari danau, ya dia pergi eh, ke tempat-tempat yang lain, ya. Artinya kita pun juga harus terus bergerak, jangan diam, jangan stagnan. Kita harus terus bergerak. Kenapa? Karena kita boleh mengecap dan melihat kebaikannya Tuhan. Artinya setiap hari, setiap saat kita akan terus mewartakan Tuhan. Kita akan terus menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kita akan terus bercerita, berbicara tentang Tuhan. Karena Tuhan sudah teramat baik buat kita. Ya, melalui apa? Melalui pekerjaan kita. Ya, mungkin ada di tengah-tengah kita sebagai seorang perawat, atau seorang ibu rumah tangga, atau seorang dokter, atau seorang apapun itu. Atau mungkin dia seorang mahasiswa, atau seorang pelajar. Ya, kita bisa dengan pekerjaan kita, kita bisa memberkati banyak orang. Ya, melalui hidup kita, ya, melalui tutur kata kita, melalui sikap kita, melalui pemikiran kita, kita bisa memberkati banyak orang. Ini yang harus ada sama kita. Ya, kita lihat lagi tadi. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan tahu loh apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu semuanya. Ya. Kalau kalau Tuhan tahu, apakah kita masih gundah? Apakah kita masih curiga sama Tuhan? Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kalau Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita, Tuhan juga tahu benar, ya, untuk menolong kita. Tuhan tahu benar untuk menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita. Ya, kita lihat lagi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kalau kita berserah dan percaya, dikatakan apa? Tuhan
bertindak. Ya, Tuhan itu bertindak loh. Dia mau bertindak buat kita. Dia mau menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita. Ya, terus kita lihat lagi. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dahakmu seperti siang. Ya, kebenaran itu ada di tengah-tengah kita. Dia akan munculkan itu di tengah-tengah kita. Ya, kita harus memantaskan diri kita untuk menerima kemuliaan Tuhan. Kita harus memantaskan diri kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Ya, di waktu yang tepat, ya kita akan menerima itu semua. Ya. Tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita, maksimalkan, ya, dan bergerak melaju seirama dengan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan janjikan tergenapi atas hidup kita. Ya, demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Mari kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita mengucap syukur, kita boleh mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Ya, kita boleh mengucap syukur. Kita sudah ada di penghujung bulan, ya, di bulan Desember itu satu anugerah yang luar biasa. Saya percaya banyak pertolongan Tuhan di sepanjang tahun 2024 ini. Bila membawa kita lebih dalam lagi untuk mengenal dan mengalami Tuhan. Ya, mari kita ambil waktu sejenak, ya, sebelum menutup tahun 2024 ini. Adakan perenungan khusus, ya, buat kita untuk mengoreksi kembali, untuk mengevaluasi kembali apa yang sudah kita lakukan di sepanjang tahun ini. Ya, kalau ada hal-hal yang perlu dibenahi, yang perlu dikoreksi, biarlah kita mau membuka hati kita lebar-lebar buat setiap koreksian yang ada, setiap evaluasi yang ada. Ya, kalau ada hal-hal yang perlu dibereskan, biarlah kita juga mau membuka hati kita untuk pemberesan. Ya, sehingga kita boleh menutup tahun ini dengan kemenangan yang gilang gemilang, dengan sukacita dan sorak-sorai kemenangan. Ya, karena Tuhan sudah menuntun kita dari awal hingga pada akhirnya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atas kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Mari kita mengucap syukur, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami boleh mengecap dan melihat Tuhan berkarya di tengah-tengah kami. Kami pun boleh melihat bagaimana Tuhan telah menolong kami, telah menuntun kami sedemikian rupa di sepanjang tahun 2024 ini. Roh Kudus, mari Engkau terus menolong kami, Engkau terus mengurapi kami, Engkau terus menyertai kami sampai pada akhirnya di mana kami boleh didapati tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu pada saat Tuhan datang. Untuk itu Roh Kudus persiapkan diri kami sedemikian rupa. Untuk kami menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Roh Kudus baharui hati kami, baharui pikiran kami, baharui hidup kami. Supaya kami benar-benar dalam seluruh aspek hidup kami boleh mendapatkan perkenanan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Terima kasih buat benih firman yang telah ditaburkan bagi kami. Kami mau terus mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, yaitu bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kami mau rencana-Mu yang tergenapi dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, kami mau hidup di dalam perkenanan Tuhan sampai akhir. Terima kasih Bapa, materaikan benih firman-Mu ini ke dalam loh hati kami. Biarlah kami semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.